Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita, tajuk risalah kita hari ini masih melanjutkan di bab keempat kemarin. Insya Allah bab 5 ini kita tamatkan masuk putaran kedua, karena kita udah masuk menutup putaran pertama taubat. Putaran kedua ini permohonan, ya, doa. Dalam puasa itu dibagi 3 kan, ya. Taubat, yang kedua permohonan, yang ketiga itu hasil biasanya. Judul kaji sama, takusyasha fadilatin di syahri Ramadana, artinya keistimewaan atau fadilah bulan Ramadan. Bab 5 ini kita tamatkan dulu terkait masalah puasa, amalan puasa. Dan kita gimana sih berdoa itu, kemarin udah kandung jabarkan. Berdoa itu nggak boleh lepas dari rasa takut tidak berhasil dan rasa harap. Harap itu hak Allah. Jadi istilahnya tidak boleh mendikte. Kauh dan raja itu konsep makrifat. Jadi timbulkan pas berdoa itu 2 tadi. Bukan takut saja. Kalau takut saja nanti kita putus asa. Kalau harap aja nanti mendikte Allah. Jadi dalam berdoa itu kita tidak tahu, kita serahkan, tawakilah kepada Allah. Nah, permohonan yang terbaik adalah berdoa di bulan Ramadan di putaran sekarang, ya. Putaran kedua ini kan, putaran pertama amalan Ramadan itu taubat, putaran kedua permohonan apa aja permohonannya, pengen kerja, ya, pengen kuliah, bahkan sampai pengen babini, ya kan itu. Nah, kita bahas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruzau wa ja'ala fiha sirajaw wa qaman manira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi wa sariyahu wa nadhira. Wadayan ilal haqi biiznihi wa sirajam sahibihi wa salim tasliman katsirah. Amma ba'du. Segala puji tentunya bagi Allah yang maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, subhanallah. Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikannya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah, bahwa Muhammad adalah hambanya, rasulnya, utusannya yang diutus pasti dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira bagi kita dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran tentunya dengan izin Allah dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, tidak lupa selawat, kita curahkan selawat, salam tentunya bagi Rasulullah SAW dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan, permohonan yang berlimpah. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Sama-sama kita lafadzkan syahadatain kita, keislaman kita dengan syahadat. Ya, cukup 1 kali. Sudah itu kita ikuti sholawat umi. Cukup 1 kali. Kemudian doa ma'rifat. Ya. Terakhir dengan talqin zikir dan kemudian penutup dengan doa, tentunya doa taklim dan doa kelanjutan dalam Ramadan. Sama-sama iwan awat, lurus niat, ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi
anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharoh artinya zikir diputar dari bawah ke kanan 3 kali ya. Yang dibaca thayyibah la ilaha illallah. Mulai dari bawah. La ilaha atas illallah. Ulang. La ilaha illallah. Diulang. La ilaha illallah. Talqin zikir nafi isbat qadariyah. La ilaha illallah. 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 Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. La ilaha illallah. 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 Ya Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi waridok amat ubi atini mahabbataka wa marifata. Tawajuh, mata ditutup, bibir dirapatkan, lidah tekan ke langit-langit atas, tahan napas semampunya, kepala tunduk ke sebelah kiri, tunduk ke sebelah kiri. Dalam hati hanya berzikir kopi, zikirnya Allah. Allahu la ilaha illallah ya qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita sudah talqin zikir, mudah-mudahan ada manfaatnya di bulan baik penuh rahmat ini, Ramadan ya Karim. Sebelum kita taklim, kita lafadzkan kembali niat kita saum Ramadan serta doa puasa Ramadan, doa ke-13 dan ke-14. Sama-sama Ikhwan diikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salim li Ramadana. Wasalim li Ramadana watasalamahu mini mutakabalan nawaitu sawma ghadin an alai wadisori Ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahirni fihi minad danasi wal aqdar was-sabirin bihi ala kanitil aqdari wa wafiqni bihi lituqa wa subhatil abrar bi'aunika ya qurrata ainil masakin Allahumma la tu'akhzini fi
fihi bil atsyari wa akilni wihi minal khotoya wal hafawat wala tajalni fihi gardan li balaya wal afat bi ijatika ya ijal muslimina. Alhamdulillah. Aminkan saja ya Allah. Artinya sampaikan aku dengan selamat ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalanku selama bulan Ramadan. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya Allah, mohon sucikanlah diri kami bulan ini dari segala nista dan perbuatan yang keji. Berilah aku kesabaran atas apa yang telah Engkau tetapkan dengan takdirnya. Anugerahkan kepada kami ketakwaan, persahabatan dengan orang-orang yang baik, dengan pertolongan-Mu, wahai cahaya hati orang-orang yang miskin. Ya Allah, jangan Engkau tuntut aku di bulan Ramadan untuk memikul semua kesalahanku. Hapuskanlah seluruh kesalahan dan kedunguanku, dan janganlah Kau jadikan aku sebagai sasaran bencana dan petaka yang Kau turunkan di dalam bulan Ramadan. Demi kemuliaan-Mu, wahai yang memuliakan kaum muslimin, tolonglah kami semuanya dalam berikhtiar. Alhamdulillah. Hadhil maratal sanunapsi sunwan wanawani kultum Ramadana al-Ghabiul Fakiri. Tajuk kultum tadi sudah disebutkan. Hari ini Al-Fakir sebagai pentaklim yang bodoh ini coba kita bahas kembali kelanjutannya. Walaupun agak berat tapi insya Allah andung jabarkan. Hakikat lapar gimana sih? Ya, ini maknanya penting. Ya. Waktu sasa fadilatin lisyari Ramadana. Fadilah atau keistimewaan bulan Ramadan jangan dilalaikan mumpung masih ada waktu. Apalagi sekarang putaran-putaran permohonan. Banyak bermohon tapi profesional. Jangan meminta yang aneh-aneh dalam berdoa. Jangan dikte Allah. Ya. Kita pahami sifat Allah itu adalah Maha yang menetapkan. Insya Allah kalau syarat kita dalam berdoa itu tepat, suci, ridho, maka Allah akan mengabulkannya. Bab 5 ini kita bagi 2 part pendek-pendek saja dan kita tamatkan di part kedua. Amma ba'du. Untuk menguatkan argumen kembali dari kaji kemarin tentang terjadinya malam Lailatul Qadar, menurut aulia kita Syekh Abdul Qadir Jailani malam 27 kemarin. Iya kan? Ya. Lagi-lagi sang Syekh mengambil dalil yang sekaligus di sini banyak simbolis. Tapi andung terangkan simbolisme bahasa-bahasa sulit tasawuf itu. Ya. Terutama sifat-sifat sufisme atau bahasanya orang yang mengkaji sisi rohani. Terutama kalau di Torekot itu ada yang disebut numerologi. Ya. Angka 7. Ya. Itu putaran 7 itu sangat kental sekali dengan keislaman. Kenapa? Ini diungkap habis-habisan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani terkait dengan 27 Ramadan. Itu ketetapan Lailatul Qadar menurut beliau. Karena nukil dari kitab-kitabnya Al-Ghunyah yang begitu sulit untuk dicerna oleh akal biasa. Ya, ini perlu jelas perlu keguruan, perlu karena sifatnya simbolismenya banyak benar. Simbolis itu artinya maknanya dalam. Ya, banyak iktibar kata-kata yang sulit sekali dijabarkan secara logika nalar biasa. Di sana ada sebuah narasi panjang dialog antara mengambil nukil dari sahabat lama, ulama awalin,
tabi'ut Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab. Ya. Menegaskan bahwa segala hal berporos pada angka 7. Poros kita angka 7. Ya, nah, misalnya lapisan langit ada 7 di Quran. Ya, jadi angka 7 itu dimaknai, bukan dianeh-anehkan. Ya. Jokowi 7 kerja aja ya. Enggak begitu. Maknanya kita ambil ke Quran. Apapun juga kalau Quran pasti benar kan? Ya. Lapisan langit ditulis pula ada 7. Lapisan bumi juga 7. Kenapa enggak 13? Kenapa enggak 10? Berarti ada pembenaran di angka 7. Malam-malam ke-7. Di Quran ada. Planet ada 7, bintang ada 7. Sa'i antara Safa dan Marwah kenapa tidak 13? 7 kali. Iya kan? Kenapa enggak 3? Tawaf 7 kali. Nah, kenapa enggak 10? Berarti kan ada maksud. Betul kan? Nah. Jadi lempar jumrah ada 10 kali. 7. Ya. Nah. Oh, karena itu setan stroke dilemparnya, mabok tuh. Ya enggak begitu ya. Penciptaan manusia 7 hari di Quran. Allah itu menciptakan cuma 7 hari. Pemberi rezeki 7 hari. Nah, bayangin tuh, ada di Quran itu hadis. Membasuh muka 7 kali. Iya kan? Nah, kata alhamdulillah dijadikan sebagai pembuka 7 surat. 7 bacaan yang disebut syabatu ahruf di Quran. 7. Ya. Dan lain sebagainya. Makanya kalau kita angka terkecil itu bukan 1, itu angka Tuhan. Angka tauhid itu. Angka 3 itu pemalas. Kita ini angkanya 7. Jadi kalau istighfar 7 kali deh. Kalau bermohon kurang serak 7 kali deh. Ulang-ulang aja. Kan itu angka manusia. Nah, dibumikan. Nah, sebagai petunjuk, selain sebagai petunjuk angka 7ku, ada keajaiban angka 7 ini bukan kaji ini ya. Kaji kodoktif. Arti kodoktif itu mencocokkan, bukan kaji cocok logi. Itu ada di Quran. Ya. Pokoknya jangan angka 9 deh. Nah, kaya banget nanti, jolim antum. Nah, itu materi. Ya. Jadi simbolisme ini identik dengan sufisme angka 7 itu. Identik dengan orang tarekat, ya, orang-orang yang mengkaji Islam secara lebih dalam lah. Nah, yang tidak jarang membubuhkan makna intrinsik. Intrinsik itu makna yang dalam. Hal ini bukan berarti para sufi tidak puas dengan makna lahiriah. Justru mereka mendalami makna lahiriah yang disebut fikih. Tapi makna batiniah ini kan banyak sekali menunjukkan kekayaan wacana, penggalian terdalam yang khas, sampai lapar aja dikaji. Iya. Hingga menembus batas relung jiwa kita sepaham-pahamnya. Doa juga dikaji sedalam-dalamnya. Iya. Makna-makna intrinsik di sini bukan spekulasi yang nihil ya, bukan arti yang nggak bohong ya. Dalam sekali maknanya. Di situ makanya ngaji Al-Quran itu ada lapisannya. Lapisannya luar biasa Pak. Lapisan kita pertama hanya mengandalkan akliyah. Ya, kebanyakannya begitu. Ya. Itu gunanya kita bertolebul ini. Justru jauh sebelumnya itu telah didahului kajian-kajian ini bukan oleh ulama-ulama pertengahan saja, tapi sudah para sahabat tabi'in sudah mengaji numerologi dalam arti angka makna. Hanya saja kita belum mengetahui menggalinya karena susah atau belum sampai ke sana. Nah, kita dalami lagi makna yang sering kita mempelajarinya jadi biasa aja, seperti roti. Makanan tuh menjadi simbol duniawi kalau di orang sufi. Pas menyebut roti, itu simbolnya duniawi. Bukan akhirat. Ya.
Siapa yang mampu mengendalikannya roti tadi? Nah, gitu. Ia telah mengontrol gerak laju duniawi. Kata-katanya roti dalam dirinya sendiri. Namun siapa tak tahan dengan godaannya roti, dia disitulah bermula seluruh kenikmatan semu bersumber. Ujungnya kerakusan dan kerusakan. Karenanya, nih ada satu hadis yang disampaikan hadisnya. Nah, menarik nih ya hadis ini, makanya di dalamnya dulu. Ya. Jawabu wataranaini kun hakiman watur arifun wan kota'a anid dunya fa inaka tabalighuni. Berlapar-laparlah. Tadi siang lapar-lapar enggak? Nah, maka kau akan melihatku, kata Allah. Bingung nggak? Orang lapar tuh maka akan melihat Allah dalam konsep ruhani, bukan dalam konsep mata, nggak mampu. Gunung aja hancur, Nabi Musa. Dalam konsep ruhani, kolbu, ingat Allah aja. Itu udah sama dengan melihatku. Ya, kalau kita bisa melihat Allah, kita tidak akan melakukan kesalahan dan maksiat dalam hidup. Maka sering zikir. Maka tadi kan zikirnya gini, la ilaha illallah, nggak ada yang lain. Nggak ada di atas, nggak ada di bawah, nggak ada di samping, nggak ada diri, nggak ada mata, nggak ada kuping, yang ada hanya Allah. Maka di mana-mana antum akan ingat Allah. Itu thayyibah, la ilaha illallah. Ya. Makanya orang yang susah mati ditalkin, maka cepat matinya. Karena orang kalau ingat dunia itu nyendat tuh enggak? Nyendat. Ditahan sendiri, pengennya hidup terus. Ya, maka ditalkin dengan la ilaha illallah. Ini enggak ngaji nakutin. Jadi belajarlah mati. Untuk yang muda-muda nih. Itu bukan arti kata-kata yang salah. Belajar mati itu belajar melupakan dunia, karena kehidupan kita ini tidak di dunia saja. Yang abadi itu di akhirat. Iya kan? Maka belajarlah mati. Caranya melupakan semua yang bersifat duniawi. Oh, kita ada kehendak dunia, boleh ambil. Tapi prioritas kita bukan dunia. Misalnya kita pengen kerja, pengen jadi polisi umpamanya. Kenapa ingin jadi polisi? Supaya kita bisa beribadah dengan benar. Antum kalau salah niat jadi polisi, pengen kerja di bank, udah kacau nih kalau salah niat. Pengen kaya. Bukan. Pengen bermanfaat untuk orang lain. Misalnya security, polisi, manfaatnya apa? Bisa nolong orang. Di Kabul tuh. Kalau kita sudah nolong agama kita, bukan nolong Allah ya, dengan cara tadi, maka Allah mengabulkan. Itu syaratnya. Jadi pangkal sesuatu adalah nawaitu. Coba, ya Allah, saya pengen jadi polisi supaya bisa nembak orang, ngejago katanya, supaya jadi koboi. Buktinya kepala orang didor. Maaf, jangan-jangan salah niat. Iya kan? Hati-hati, ini diluruskan dulu. Bulan Ramadan ini makbul loh, putaran kedua loh. Ya, paham ya? Nah, sekarang tanya untuk Ivan kita. Untuk yang jomblo-jomblo nih, niat nikah apa? Supaya jangan berbuat maksiat. Salah untuk orang tasawuf. Itu urusan ketiga. Solusinya ada. Nah, apa solusinya? Olahraga, puasa. Kalau libido naik. Kan gitu ya, tapi nggak tahan dong katanya. Luruskan niatnya, saya pengen nikah supaya melengkapi agama. Sempurna agama itu karena menikah. Betul kan? Sempurna manusia itu karena kerja, ada hasil. Ya, sempurna agama karena nikah. Nikah tanpa kerja, kacau. Doa dulu, ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu, doa dulu, renungkan. Jadi ilmunya gini. Kalau antum pengen nikah, niat syarat pertamanya kerja dulu. Baru niat nih nikah.
Nah, kalau sudah nikah diuji dengan PHK, maka antum pasti ada dosa. Tobat. Betul kan? Itu kuncinya. Nah, jadi insya Allah kalau tobat kita benar di bulan baik ini, maka kita dapat kerja, dapat rezeki. Bukan kerja diandalkan, istilahnya kerja aja, itu namanya budak. Kerja itu rezeki. Karena hidup ini harus bekerja. Ya. Paham ya? Itu konteks dari ruhani, itibar makna dari konsep ulama-ulama dulu. Nah, hati-hati di roti. Tadi udah dijelaskan, berlapar-laparlah maka kau akan melihatku, bersikap wirailah. Wirai itu sederhana. Niscaya kau akan mengenalku. Jadi ilmu itu juhud. Tidak lapsil. Dan berlepas dirilah dari dunia, bukan ditinggal habis. Ambil seperlunya saja. Kalau antum dikayakan, maka berbagilah. Kalau antum dimuliakan, maka sampaikan ilmunya. Ya, maka kau akan sampai kepadaku, kata Allah. Itu makna tadi, hadis tadi. Jawabu watarana ini kun hakimun watur arifun. Wan kota anid dunya fa inaka tabalighuni. Kalau antum bisa berpuasa dengan benar, berlapar-lapar, hidup juhud, akan bisa melihatku, bersikap pirai, sederhana, akan mengenal Allah, makrifat, yang tadi mukasyafah, dan berlepas diri dari dunia, tidak mengandalkan dunia aja, maka kau akan sampai hudur kepadaku, Allah dekat. Ya. Karena itu dalam kajian sekarang kita dalami makna lapar. Makin kesmari orang puasa makin susah ketemu lapar. Benar? Orang dulu itu sampai pucat bibirnya. Sekarang cengangas-cengenges. Faktornya banyak, karena makanan di perutnya nutrisinya tinggi-tinggi. Maka sulit lapar. Padahal lapar itu maknanya dalam. Kita kaji dikit aja ya. Itu sebabnya kalau ingin doa kita makbul selain bulan Ramadan, pertama puasa Senin Kemis dibantu. Karena puasa itu pendorongnya permohonan kita tuh. Didorong tuh permohonan kita ke Allah tuh dengan puasa. Itu disebut wasilah. Ya. Nih mungkin yang lain udah agak lebih paham, tapi Anda harus menyampaikan lebih jelas. Ya. Jadi puasa Senin Kemis. Nah, kalau hari itu kita tidak bisa puasa, faktornya banyak karena memerlukan fisik. Najar puasa, maka makbul tuh. Begini, pas kita selesai, kita dimakbulkan, dapat bayar. Itu wajib. Jadi wajib puasa itu bukan Ramadan saja. Najar puasa atau enggak? Bukan najar dengan sodako. Karena kita belum berizki. Orang cari kerja itu kan belum ada rizki. Najar terbaiknya apa? Tanya. Puasa. Betul. Allah bukan ingin transaksi. Puasa mendorong kita makbul doa. Nah, kalau bulan puasa bagus banget. Perbanyak doa. Karena bulan baik, hari baik. Tapi pas kita tidak bulan puasa, najar puasa. Menurut sunnah Rasul, ya Allah, dapatkan saya, mudah-mudahan Allah meridhoi dengan permohonan saya ini, saya najarkan untuk berpuasa. Cukup Senin Kemis. Ya Allah, kalau dapat saya mau puasa 40 hari, 40 malam selama setahun. Mabok antum. Nah, ada yang najarnya sombong. Profesional. Sama ya? Insya Allah makbul tuh. Itu ada hadisnya. Makanya dikaji doa itu. Ini yang ditakutkan ngandelin nandung aja nih. Tapi nggak mau ngamalin. Bener nggak? Kacau. Pusing. Jadi doa itu kemarin udah dibahas lebih dalam. Baca aja risalahnya.
Harus ada apa secara kejiwaan? Rasa takut. Itu disebut takwa. Sudah itu rasa harap. Mudah-mudahan makbul. Itu kemarin. Nah sekarang lebih dalam lagi kita maknai dalam penafian yang disebut lapar. Lapar itu menjadi perisai bagi orang-orang yang qanaah. Qanaah itu sederhana hidupnya, zuhud. Karena di dalam lapar kita mengistirahatkan sejenak persoalan dunia yang membukanya adalah kenyang. Yang membukanya adalah kenyang. Ya. Setelah kenyang maka tersingkaplah satu persatu nafsu manusia. Nah, bener nggak? Kalau lapar nafsunya nggak kelihatan. Lapar sih. Kini lapar nggak ada kan? Nah, itu makna lapar. Sama kalau antum ingin tobatnya benar, gini. Pas kita ngelihat mayat, antum anterin sampai kuburan, antum jemplung ke kuburan tuh. Tolong tuh. Maka antum bertakwa tuh. Innalillahi wa inna ilaihi bodoh ting, enggak saudara gua katanya. Ah, udah kacau tuh. Anterin. Kalau kita banyak dosa anterin. Biarlah ambo turun ke bawah. Bila perlu buka kapatnya. Itu benar. Nah itu makbul tuh. Takut doang katanya. Ya, gimana nih? Ya. Jadi di dalam lapar mengistirahatkan sejenak dunia yang membukanya adalah kenyang. Setelah kenyang maka tersingkaplah satu persatu nafsu manusia. Melalui kenyang itu ada keinginan. Melalui kenyang ada keinginan untuk menggasak satu sama lain. Itu potensial. Tubuh mulai nggak enak karena kekenyangan. Hati pun mulai menggebu. Sementara rahasianya, sirnya yang seharusnya menjadi tempat pencimpanan kasanah ilahiyah kini menjelma menjadi serigala, angkara, tertutup dari segala kebaikan akibat kekenyangan. Makanya alhamdulillah dong lihat orang yang kenyang, tanda karakter tubuhnya perutnya melebihi hidung. Ada? Alhamdulillah nggak ada. Ah itu mesti dibelek habis-habisan tuh. Nah tuh perutnya melebihi hidung. Coba diri. Kalau perutnya melebihi hidung, nah itu maaf. Mudah-mudahan ahli surga. Hati-hati ya, makanya tolong fisik itu penting. Nabi itu profesional tubuhnya loh. Banyak bergerak, banyak olahraga, ya enggak diem aja, enggak pernah duduk. Ini maaf yang duduk ini ya bukan mencontoh yang duduk jelek juga ada. Ini hampir mendekati 70 loh, enggak pernah ketemu sakit loh. Perutnya enggak kembung loh. Nah, cuman mulai kembung. Tahu kembungnya kenapa? Agak mulai kembung, itu faktornya satu, beolnya agak susah, itu kalau gigi habis. Perhatikan, kalau gigi udah habis, ya perut kamu itu bermasalah, beolnya nggak selesai, mudah kenyang, karena makannya dilulu aja. Kalau masih ada gigi kan bakunya tuh Pak, iya kan? Ah maka perutnya enak, lancar. Makanya sering orang nggak paham. Itu ilmu kesehatan. Kalau gigi sudah ompong, ya makan jangan terlampau. Puasa gunanya tuh, kok lah tua deh. Kok indah bantu bandandam lah. Kalau indah 10 sempurna kacau kan, nanti tua puluh deh. Padahal pas salah makan, segala saja anyu bajir itu. Nikmat puasa apa? Menunggu makan. Pas Allah ngek makan sakit air, kemudian tadangnya enggak. Kalau nan muda itu masih rancak. Pupuh taruh, ujungnya enggak sholat. Itu makanya orang sufi, orang ulama dulu, ya itu lapar dikaji, sangat dikaji. Kalau antum ingin sehat, itu dapurnya kita koreksi. Jadi pada tubuh manusia dapur itu perut.
Ya, perut. Hati-hati. Yang muda ini jaga perut. Itu baru faktor lahir. Belum kalau diisi dengan apa? Hati-hati. Apa ngisinya? Mancilok, mangga urangan, mudo-mudo. Hati-hati tuh. Parui antum walaupun halal, mangga kan halal. Haram jadinya. Haram itu waktu manda PN. Hati-hati apa-apa. Jangan lagi anak piti. Kacau beko. Anak tuh tabiatnya ndak selesai beko. Itu baru mulai. Makam kaji itu mah. Nah, kita lanjut dulu. Jadi sudah kenyang, itu tersingkap nafsu manusia. Jadi antum secara ajaran sufi babuko tuh. Nah, saya tandong ya. Nanti mulai besok berbuka itu sepertigo ango. Sepertigo makanan kare, sepertigo nasi. Kalau sapiring cambung nasi, walaupun udah ango di mah. Sunnah Rasul tuh. Jadi makan halal pun ditahan berlebihan. Maka makna puasa itu dapat kamu. Akun bentuk dendam gini kan. Ya. Sampai mulai besok kalau diagi sapiring bagi 3. Kok setengah untuk ango, setengah lagi untuk sagale air tadi. Betul enggak? Biasaan tuh. Itu enggak boleh tagak. Enggak sunnah Rasul. Makan minum enggak boleh tagak. Bulan puasa tadi. Ikut sambil buat jalan makan duduk enggak bisa tuh. Duduk karena makan itu adalah rahmat Allah di bulan Ramadan. Jadi harus duduk, ada adab. Minum pun, zaman kini sudah olahraga tagak mencangkuang. Sampai kalau ingin sehat mencangkuang. Nan duduk kok lakane toko jabanom. Ada balari minum juga, kane bae tuh. Nggak boleh, ini harus duduk. Itu tuh orang dulu majanya itu. Ya, jadi masya Allah penting. Ini hal-hal yang biasa, apalagi bulan Ramadan. Kalau ingin sehat, kalau ingin tidak bermasalah, kalau doa ingin berkabul, hal-hal yang sepele tadi jangan dilalaikan. Karena sesuatu hal dari hal yang kecil tadi, maka diilmui. Ya, kita lanjut. Jadi dengan kenyang tubuh mulai nggak enak ya. Bisa akhirnya ujungnya ada keserakahan dan bisa tertutup kebaikan. Ada satu kitab yang disebut Kasyiful Mahjub. Ini yang duduk udah ngelotok nih kitabnya. Ya. Itu judulnya artinya menyingkap tabir atau tirai. Nah, dalam juz 2 karangannya Al-Hujwiri. Ya. Nah, udahlah, nggak sebut deh. Nanti keren pula nih. Semua pangkal tasawuf dari sini. Ya. Menjadikan tema puasa dari bab 2, judulnya Kasyiful Mahjub, udah tahu ya? Untuk Iwan Tasawuf dari UIN. Udah pernah baca? Ada yang duduk nih, bukunya nih keren-keren loh. Namanya Kasyiful Mahjub. Kalau buku-buku Ihyalumuddin itu kalah itu, sumbernya dari sini. Ya, sumber dari sini. Pengarangnya sering ketemu antum kok. Itu menjadi tema puasa lapar dalam satu rangkaian. Puasa dan lapar jadi satu rangkaian. Pembahasannya dimulai dari puasa, lalu lapar. Puasa dulu barulah lapar, kan gitu. Dan semua yang berhubungan dengan hal tadi. Namun dalam kajian risalah penutup ini, ya, Andung sebagai pentaklim hanya mengaji terma laparnya aja. Puasanya udah kemarin di masjid banyak, ya. Kenapa laparnya Andung kaji? Hakikat lapar apa sih? Ayo, nih tanya. Interaksi. Hakikat lapar itu nafi isbat. Duduk. Ya, itu dia. Fadilah puasa Ramadan yang terkait dengan lapar terlebih dahulu secara lahiriah maupun lapar sebagai makna simbolik.
meski keduanya antara puasa ya dan lapar lahiriahnya tidak berlaku sebagai oposisi biner. Pusing dong. Atau enggak oposisi biner? Tidak berlawanan. Namun adanya yang satu menyebabkan keberadaannya. Nah, ini gini. Kalau kita puasa, maka akan makbul lapar. Duduk. Gimana mau ada lapar kalau kita tidak puasa? Kalau kita ingin makbul permohonan kita, harus ada apa? Harus ada lapar. Harus puasa. Itu sunnah. Duduk. Duduk kan nih? Ya Allah, beri saya Innova. 3 kali Innova, 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 tapi nggak puasa. Nggak ada duitnya. Dapat nggak? Maka puasa. Karena puasa pendorong dari permohonan. Itu poin. Itu kajian tasawuf. Sampai makanya Rasulullah meneruskan untuk kita-kita yang muda-muda ini, tolong puasa, ada puasa hari lahir, ada puasa Senin Kemis. Kalau untuk person, misalnya nikah person, wadal. Untuk kerja pribadi wadal. Ya. Sampai? Nah. Senin Kemis kalau membantu orang. Misal bantu gini, bantu anak, bantu orang yang lain untuk sedekah Senin Kemis. Oke? Nah. Terus kalau ingin ilham, kamu ada petunjuk, puasanya 40 hari setelah 30 berada di Syawal. Itu ilham, maka kasyaf. Duduk. Kata Nabi, puasa bisa melihat Allah, itu ilham. Dapat petunjuk terus, ilmunya firasat. Maka puasa antum 40 hari, 30 Ramadan ditambah 10. Itu hadis. Duduk. Jangan yang muda-muda tuh. Berat tuh. Ya. Ya, nanti kalau dapat ilham ya dia nggak mau kerja ini serabutan. Ya. Naik motor ngeliat paha nggak kapan nikahnya. Bukan nggak boleh ya. Apapun yang berlebihan bermasalah. Itu poinnya. Jadi sudah jelas makna simbolik untuk dijabarkan lagi. Bukan oposisi biner, bukan oposisi ya. Kalau ingin makbul, kalau ingin timbul lapar harus ada puasa. Itu bukan oposisi biner ya. Itu kenyataan. Poin ya. Paham ya? Nah. Kalau ingin lulus harus ada belajar. Poinnya jelas? Jelas ya? Harus ada belajar. Kalau ingin sehat harus ada menahan makan yang berlebihan. Itu poinnya. Bukan menahan, bukan puasa. Menahan berlebihan, terutama dibuka. Waktu berbuka. Maka kata Nabi, berbuka yang terbaik adalah menyedikitkan makanan. Sampai dengan 3 jari. Bukan 3 ini, kalau makan 3 gini susah nih. Maksud 3 gini itu sepertiga ango, sepertiga makanan, sepertiga air. Duduk. Ada yang bisa makan 3 jari. Repot tuh. Walaupun ada nih, meruluk aja. Apalagi kalau itu apa? Sop. Jadi tentunya kajian ini tidak berhenti pada konsepsi lapar dan puasa seperti sejak digaungkan sebagai laku sufistik aja ya, atau bahkan sebagai bentuk peribadatan saja ya. Sedikit lebih jauh dari itu, melihat di balik makna yang tersirat, sepertinya perlu dilakukan agar kajian risalah ini, terutama di bulan Ramadan, tidak hanya sekedar euforia peradaban atau kultur per tahun begitu-begitu saja. Makanya puasa diilmui, namun dapat berdialog dengan zaman ya. Seperti kita tahu dalam kitab Kasyiful Mahjub karangan Huzwiri Langanu, kok nonong lagi, adalah warisan intelektual tertua. Semuanya di situ. Tangkal Torekot Tasawuf menjadi salah satu dari deretan karya awal dalam kajian tasawuf. Pengertian pemahaman yang dibangun di dalamnya belum mencakup tokoh-tokoh sufi, karena kitab ini lahir sebelum referensi tasawuf lainnya muncul.
Dalam jalur sufisme, Al-Hujwiri sepertinya telah condong kepada tasawuf akhlaki, bukan tasawuf falsafi. Tahu tasawuf akhlaki? Ruhani yang diamalkan. Kalau falsafi, ruhani yang dipikirkan, teori. Itu ada di Al-Ghazali. Kalau Hujwiri, tasawufnya akhlaki. Kalau Al-Ghazali, tasawufnya apa? Pikiran. Falsafi. Itu bedanya. Jadi adanya pertama tasawuf akhlaki. Adab makan gimana, adab lapar gimana, adab doa gimana. Ya. Sekarang kan orang-orang sekarang itu di UIN yang dipelajari apa? Tasawuf, falsafi. Kalau nggak falsafi keren. Pas jatuh akhlaki, oh kacau dia. Iya kan? Makanya sholatnya farewell. Cepat aja. Padahal ada adab. Ya. Kitabnya Al-Hujwiri mencoba mengedepankan konsepsi teologisnya dengan corak mistisisme, dengan meletakkan teori fana, ya kan? Karena teori fana itu unggul. Ya. Dengan demikian tidak sampai masuk pada pemahaman ekstrim kalau kita ada fana, karena banyak al-halat pahamnya jadi ekstrim, menjadikan layak disebut seorang panteis. Hati-hati, tanpa sadar orang yang melakukan tasawuf falsafi terlalu tinggi maka jadi panteis, mistiknya tinggi. Loh, itu kemarin saya merasakan malaikat turun dong. Kapan tuh? Ustadz yang lain, bukan ustadz yang di sini. Kapan tadi malam bersayap kepak-kepak katanya. Oh bunyi, oh jangan-jangan burung dara di atasnya tuh. Nah, jadi mistisme. Hati-hati itu. Karena terlalu tinggi falsafi, itu akibatnya. Maka untuk yang muda-muda, antum turunkan dulu. Hujwiri, ya, kitab lamanya itu penekanannya pada tasawuf ruhani akhlaki. Contoh akhlaki, babuko sajo itu tidak boleh berlebihan. Betul kan? Minum saja tidak boleh berdiri. Diamalkan nggak? Enggak, jarang. Iya kan? Dan hijab, nah, aurat tertinggi bukan di perempuan, laki-laki. Tertinggi di apa? Ruhani. Benar. Kalau perempuan tertingginya akhlak lahiriah, hijab lahiriah, makanya berjilbab. Kalau laki-laki berjilbab kan lucu. Hijab ruhani itu banyak yang mesti ditutup, menunduk. Itu salah satunya. Kalau nggak selesai kita. Nah, disinilah kita ekspresi ketenangan lebih kita sukai daripada kemabukan. Paham? Yang kita cari ngaji di sini apa? Ujungnya. Andung sampaikan ya, andung mencari ketenangan, bukan kemabukan ekstasi, bukan. Kalau kemabukan ekstasi, kita mengkaji ruhani, ujungnya apa? Fantasi. Hati-hati, belajar agama tanpa tuntunan, apalagi belajar ruhani, ujungnya kita fantasi mistisme, betul kan? Betul kan? Kalau nggak ketemu Lailatul Qadar sampai nunduk itu pohon kelapa, saya nggak akan nikmat nih. Nah, itu ekstasi, bukan. Andung tidak ngajarin itu. Andung hanya ngajarin gimana kita hidup walaupun ada godaan, walaupun nggak berhasil, tenang. Itu makanya ada nabi isbat, supaya tenang, antum kosongkan. Itu lapar. Jadi ekspresi ketenangan itu lebih enak di kondisi sekarang. Contoh, Chandra tanya nih,
Mau tenang atau mau nikmat sampai puncak? Tenang kan? Diuji sama anak sakit perut aja kacau kan? Tengah malam kan? Nggak tenang kan? Aman aja sedikit kacau kita kan? Nah, makanya niatkan saya pengen tenang. Bukan pengen nikmat tinggi, bukan. Ya, nah, ekspresi ketenangan itu lebih diutamakan dulu ketimbang kemabukan. Khususnya ada teori ucapan dari ulama sufi lama, ulama awalin ya. Dia awalin itu setelah tabiut. Al-Junaid umpamanya, Al-Baghdadi umpamanya. Ya. Dan tak jarang mengingatkan para pembacanya juga nih. Maka kaji-kaji lama perlu Anung sampaikan lagi untuk yang muda-muda. Ketika seorang sufi mencapai tingkatan tertinggi, dia tetap terkena kewajiban hukum-hukum adab syariat. Karena ada tasawuf laki. Poinnya itu. Sementara dalam ekstasi kemabukan, khususnya ekstasi memuncak kepada ketenangan, itu sering disebut ekstasi musik. Tahu nggak ekstasi musik? Itu ada di Rumi. Supaya ekstasinya tidak nyasar, maka digunakan ekstasi musik melalui tarian. Betul kan? Orang yang ekstasi lupa segalanya loh. Maka ada musik, diingatkan. Halakah sama. Aduh, ini susah juga kajinya nih. Ya, tapi udah tak jelas ya. Di sini selalu menggunakan simbolisme erotik dalam puisi atau syair. Al-Hujwiri lebih memilih sikap hati-hati. Dengan kata lain, dia ingin menghadirkan tasawuf sebagai tafsiran secara tidak menyalahi syariat. Karenanya kalau kita mau mendalami belantaranya Kasyiful Mahjub, terbukanya hijab, kita akan disuguhi pengenalan sufistik lebih sebagai pelaku daripada pemikiran. Paham? Lebih daripada diamalkan daripada dipikirkan. Ya. Dalam penjelasan tentang lapar, Al-Hujwiri tentu ada sandaran dalil. Dalilnya adalah Al-Quran surat 2 ayat 155. Iqra ikhwan. Nah, itu dia. Wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kesakitan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah derita gembira kepada orang-orang yang sabar. Renungkan ayat tuh, maknanya dalam nggak? Kalau kamu sabar dalam lapar, maka ditolong. Makanya kalau ada permohonan puasa, duduk kan nih? Iya. Kalau sodako bagi orang yang berkelebihan uang, tuh dia. Nggak ada susah ajaran kita. Coba renungin. Dan sungguh kamu akan diuji dengan sedikit ketakutan. Kalau kita bermohon ada takut nggak? Itu disebut kauf. Yang kedua, kalau kita puasa ada lapar, praktekin. Yang ketiga, kekurangan misalnya harta gini gitu, aduh beli ini, fotokopi ini, foto ini, enggak ada duit minta ke bapak. Kalau ada bapak, kalau nggak ada bapak, ayo sabar.
maka ditolong. Ada jalan terbukanya. Sabar minta tolonglah, bukan sholat dulu. Sabar dan sholat. Sabar dulu baru sholat. Bener nggak? Sholat dulu tuh gini balik malam suntuk udang sabarnya nggak ada. Gimana? Pengen istri begini sabarnya nggak ada. Kacau. Maaf. Anda sampaikan yang gampang-gampang aja. Ya. Kalau kita nukil ayat tadi, hendak menjelaskan makna lapar itu tuh. Itu dia tuh ayatnya tuh. Sandaran lapar itu Al-Baqarah ayat 155. Iya kan? Di dalam lapar tersimpan kemuliaan yang besar. Dalam puasa tersimpan kemuliaan sangat besar. Dalam puasa ada tersimpan kemakbulan kita bermohon. Ya. Di puasanya gimana sempurnanya puasa gini? Puasa itu sempurnanya ya, dong sampaikan ya. Yang paling penting itu yang di puasa bukan menahan makan minum, tahan pandangan, bukan merem aja ketabrak antum. Kalau kita digeser dengan ngelihat paha orang, tundukkan, gitu, betul kan? Mendengar musik yang dungdang, ngaji, dulu itu puasa tuh, sampai nggak? Berkawan dengan yang baik, itu puasa tuh. Maka puasanya sempurna, maka makbul. Perlu dijelaskan kan? Itu puasa yang benar. Nah, kalau di sini puasa antum mangicu batal. Loh. Iya kan? Nah, jangan. Karena mulianya Nabi itu sidik. Jujur. Betul kan? Nah. Jadi lapar itu tersimpan kemuliaan. Satu hal yang terpuji berdasarkan pandangan manusia dan agama itu lapar. Sebab pikiran orang yang lapar begini, analisanya ya. Orang yang pikirannya lapar menjadi satu indera penglihatan kecerdasan semakin terarah. Tubuhnya sehat. Tapi lapar yang dituntun oleh aturan Islam. Jangan ekstrim. Ya, ada batas berbuka, tidak berlebihan berbuka. Duduk nggak? Nah, tuh. Maka bagi siapa yang mau mengambil bagian dari riyadoh, latihan ini untuk hidup yang abadi di akhirat adalah dengan puasa. Niscaya kebuasan dalam diri manusia, asyaiton akan melemah tunduk. Jadi yang ngikat belenggu setan di badan manusia adalah antum menahan. Karena lapar akan menundukkan jiwa, semakin mengkhusyukkan hati sebagaimana ada hadisnya. Nih hadisnya ya. Tadi Qur'annya, dong baca ya. Inna syaitona yahtalu mazra'a damil basyari. Fadayaku tariki syaitoni bil juwai. Sesungguhnya setan menempati aliran darah manusia. Maka persempitlah jalan setan itu dengan lapar. Juwai. Persempitlah dengan lapar. Manusia menderita dengan lapar, betul, menderita. Tetapi sejatinya dia mempersulit gerakan setan. Kalaupun laparnya sebatas menahan lapar dan dahaga, setidaknya pikirannya terpusat pada aktivitas lapar, enggak kemana-mana. Kalau kenyang, aktivitas pikiran kekok, main game. Kalau lapar, lapar, boro-boro main game deh. Itu makanya lapar itu penting puasa. Hati-hati kalau ada puasa main gamenya melampaui batas kemampuan bisa rusak. Untuk apa puasa rusak? Lebih baik makan minum aja kata Nabi. Nengung kan nggak ada fikihnya itu. Kalau main game katanya batal puasa, nggak bisa batal. Allahu Akbar, tanggung. Nah, poinnya orang capek, orang batal. Kalau ada ajan, batal. Nah, lu gak rese kalau pikir. Bener itu. Tinggalkan itu pergi. Iya kan? Nah.
Karebanan dong? Enggak. Andung dia sayang menyampaikan. Iya kan? Jadi kalau kita lapar, tidak sanggup memikirkan keasikan lainnya selain membayangkan sepaket kenikmatan makan dan minum beko. Kan fokus. Deh, awak memaksakan diri balapar-lapar siang. Ande bilo kok capek maghrib. Kan itu pikirannya, fokusnya kasinan. Coba kalau kanyang, deh bilo kok Halimatus Sadiah dan temui. Kama-kama pikiran tuh. Betul enggak? Jadi lapar itu mencerdaskan, itu logikanya. Dan itu ajaran Islam. Benar kan? Anak kini tidak disuplai macam itu, kulah jadinya apa? Makonyo kalau Tuhan Allah tidak sayang, walaupun menahan, basaur, tetap saja kenyang timbul sampai jam sampai. Dia puasa ulah. Itu puasa ulah. Lalu main game, lalu main game, lalu main game. Ada cuma andung dari pagi sampai sore. Manepo sinan menunggu kadai sampai sahur. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kok diantar sih yang paling macam itu duduk panik. Akhirnya merasai stagnan. Paham ya? Gerakan terbatasi karena perut kosong. Alih-alih berpikir untuk bermaksiat lahiriah, hilang tuh. Dia menjadi penderitaan bagi badan, tapi sebenarnya kecemerlangan bagi ruhani dan jiwa menjadi bersih. Itu lapar. Lapar itu bahasanya siam, menahan. Nah, melalui lapar inilah manusia akan dapat melihat Tuhan. Itu makrifat. Dari situ dulu, bukan jomato. Ya Allah, kapan kau capek maghrib? Ada doa nggak? Iyalah. Karena itu lapar menjadi satu riyado. Riyado itu artinya bulan puasa ini latihan. Latihan masuk ke alam rohani. Andung tujuan. Jangan latihan saja. Pahami, ilmui, lapar, menahan itu apa sih maknanya menurut Allah. Fokus supaya kita mengingat Allah. Itu poinnya. Dan menapaki jalan menuju Tuhan. Makanya dalam bulan Ramadan tidak ada wasilah. Khususun ila ruhi abba awak al-fatihah, khususun ila ruhi syadul qadir jalani. Tidak ada. Karena puasa itu mulia, itu jadi wasilah. Duduk nggak? Pokoknya puasa aja. Kalau puasa antum jangan masukkan wasilah. Duduk. Beda dengan sunat ya. Kalau Ramadan. Karena Ramadan itu Allah turun ke langit bumi. Duduk. Bisa bermohon langsung kepadaku. Kemarin kajinya tuh, itu Ramadan. Jadi siapa saja yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka serugi-ruginya manusia. Ingat, cager puasa itu untuk 11 bulan antum ke depan adalah di Ramadan. Dipaksa antum lapar. Dipaksa sama Allah. Makanya orang yang nggak puasa kacau hidupnya nanti 11 bulan. Charger sekarang ibarat oto. Indah dicas, di tengah jalan malele mogok. Betul kan? Jadi banyaknya orang bermasalah mentok sesuatu karena di puasanya nggak bener. Itu poinnya. Jadi berbagai ungkapan ini dapat kita temukan dalam perkataan-perkataan Yahya bin Mu'ad. Misalnya andung nukil aja ya. Wa ju'a arba'atu maratiba ju'a toliba yasiru riyadon binisbati li walaika ladina yatubuna yusibu wasilata tabribin binisbati lil jahidi yusbitu taikona ilhilatan bainama bil nisbati liku bara'il ma'rifatahu amrun yastakut tona'a. Lapar ada empat tingkatan. Wah, ada 4 tingkatan pula lapar nih. Lapar bagi seorang murid menjadi riyado, antum murid, yang muda-muda murid, menjadi latihan. Itu
tingkatan pertama. Naikkan. Bagi para pelaku tobat menjadi sarana latihan. Belum diampuni. Baru latihan tobat. Memerlukan terus latihan sampai ahli. Bagi seorang yang sederhana menjadi suatu siasat politik untuk bisa mendekat ke Allah. Ya. Bagi juhud, bagi ahli makrifat. Ya. Pelapar tingkatannya menjadi sesuatu yang sudah terpuji untuk dirinya, menjadi mulia dia. Kalau dia terus berpuasa, makanya puasa Daud sanggup. Sehari puasa, sehari enggak, puasa hari bodoh enggak, itu dia. Repot. Nanti kurus kering. Jadi demikian ini karena kerakusan diri bermula dari apa? Rakusnya diri bermula dari syahwat perut. Percaya nggak? Rakus kita semua berawal dari syahwat perut, letak di tengah nih, ya, betul kan? Nah, yang mengiringi nafsu untuk berbuat menyelisihi ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, perut pangkalnya. Para pelaku tobat pun perlu melakukan ini dalam rangka pencegahan kembali kepada tindakan maksiat. Adapun para jahid melakukan ini sebagai pembebasan diri dari makanan dan aktivitas mengunyah yang meneguhkan mazhab dari kebiasaan kita. Sementara bagi ahli makrifat, lapar ini menjadi tindakan yang terpuji karena dia telah melintasi ragam tahapan riadoh latihan yang disebut tajribat. Jadi siasat dan lain sebagainya sudah dilewati. Karena itu dalam kitab Kasyiful Mahjub Al-Hujiri menyindir orang-orang yang hidupnya untuk makan saja dengan mengatakan gini. Nah, tangkap nih ya. Kanan nasu yakuluna liya isu ama anta fata isu litakula. Orang-orang dulu makan itu untuk hidup. Orang dulu makan untuk hidup. Tetapi orang sekarang kalian ini hidup untuk nggak enak ya. Masa hidup untuk makan? Orang dulu tuh makan untuk hidup supaya bisa sholat, bisa tegak. Orang sekarang hidup untuk makan saja. Nah, itu makanya kampung-kampung. Sadonya dimakan, kareke dimakan, basi dimakan, tanah dimakan, kabun dimakan sadanya. Bantu ndak kahabi-habi. Kalah juga Jawi cie rumpui, ndak ada makan kareke. Ndak ada kan? Jadi kedua hal ini perbedaan yang besar dalam para ahli salafus saleh menghabiskan hari-hari dengan menyengaja untuk lapar berharap keridhaan Tuhan. Puasa itu supaya ridho. Lapar menjadi jalan hidupnya, bukan keterpaksaan. Lapar itu kewajiban, dipaksa kita berlapar-lapar di Ramadan untuk rahmat kita. Betul? Untuk kita, makanya ada punya bulan Ramadan itu beruntung antum. Orang yang beragama lain tidak tahu itu. Din Islam itu sangat beruntung. Jadi lapar menjadi sarana untuk kita mengikat sifat-sifat syaitoniyah yang berhunjam dalam ruhani jiwa kita, seperti disebutkan oleh kitab Kasyiful Mahjub Al-Hujiri, dikeluarkannya Adam dari surga dan dijauhkannya dari kedekatan dengan Allah. Karena Nabi Adam dikeluarin di surga karena apa? Sajumput makanan, makan buah cie, langsung turun. Maka diilmui